Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Syiar Indonesia Baca Quran, kita disampaikan oleh Allah di hari yang ke-11. Kita selalu berdoa mudah-mudahan amal ibadah saum kita ada dalam penerimaan di sisi Allah yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akan tetapi di hari yang ke-10 kedua ini jangan sampai ya keistiqomahan kita dalam beramal itu menjadi menurun. Ya tetap semangat, ya tetap dalam semangat yang luar biasa karena biasanya orang-orang di bulan Ramadan itu di hari ke-10 yang kedua biasanya semangatnya mulai turun. Nah, tentunya kita harus jaga ini biar tetap stabil. Baik, sahabat Syiar Indonesia Baca Quran, di episode yang ke-11 ini kita akan coba uraikan terkait dengan an-niyatu fis siyam. Ya, terkait dengan niat dalam puasa di bulan Ramadan. Tentunya ya dari episode 1 sampai sekarang itu pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya saya ambil dari kitabnya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid yang berjudul terkait dengan 70 ya persoalan-persoalan dan jawabannya ya terkait di puasa Ramadan. Baik ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan ya mungkin pasti ada dalam fikih-fikih yang memang itu ada cabang-cabangnya. Baik. Terkait dengan niat, tushtarutun niyah fi shaumil fard. Nah, niat itu diwajibkan dalam puasa fardu. Wa kadza kulli shaumin wajib. Nah, begitu pula dalam puasa yang wajib, misalkan contoh kal qadha ya, seperti puasa qadha, wal kafaroh dan puasa kafaroh yang tentu ini kita di episode-episode lalu pernah kita uraikan terkait dengan hukum-hukum as-siyam. Ya, ada puasa kafaroh yang membunuh tanpa sengaja, ada puasa kafaroh orang yang berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Nah, tentunya puasa-puasa yang seperti ini wa yajuju an takuna fi ayyi juz'in minal lail walau qabla al-fajri bilahdatin. Nah, niat boleh dilakukan pada bagian manapun dari malam hari, meskipun hanya sesaat sebelum fajar. Kalau kita kan di bulan puasa bulan Ramadan kita niat itu sebelum fajar biasanya, atau misalkan kita niat puasa setelah ada ketetapan ya dari pemerintah bahwa sidang isbat telah memutuskan bahwa puasa di bulan Ramadan itu jatuh di tanggal 1 Maret 2025. Nah, kita langsung sudah niat di situ boleh. Atau misalkan nanti aja ketika kita setelah sudah sahur kita berniat. Nah, bagaimana niat itu? Apakah harus diucapkan atau harus di dalam niat dalam hati saja? Nah, penulis ini menyebutkan bahwa niat itu tidak dilafadzkan. Ya, tetapi niat itu azmu al-qalbi alal fi'al. Jadi azam dalam hati, benar-benar azam, benar-benar tekad yang sangat kuat yang pasti dikerjakan di dalam hati, yang itu akan dia kerjakan. Nah, itu niyah. Nah, adapun wa talaffudu biha bid'atun. Ya. Adapun nih mungkin ini menjadi viral. Adapun niat yang dilafadzkan itu kata beliau bid'ah. Ya. Nah, di kita ini kan biasa dilafadzkan nawaitu shauma godin an adai. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat dengan demikian, kalau niat itu benar di dalam hati, niat itu di dalam hati. Adapun niat yang kami lafadzkan itu bertujuan untuk menguatkan hati, ya, bertujuan untuk menguatkan hati. Jadi ini teman-teman sahabat Syiar Indonesia Baca Quran, kita niat di dalam hati itu sudah cukup. Akan tetapi kalau misalkan mau dilafadzkan, tapi kalau kata beliau itu bid'ah, dan bid'ah itu kan sebaiknya tidak dilakukan.
Tetapi kalau misalkan mau berniat mengucapkan tujuannya untuk menguatkan hati, ya ada yang mengatakan boleh. Jadi kita mau ambil yang mana silahkan ya. Saya hanya menjelaskan terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat itu. Wasaimu Ramadan. Nah, kata beliau, untuk puasa Ramadan la yahtaju ila tajdidin niyah fi kulli layali Ramadan. Kata beliau nih, jadi tidak membutuhkan niat yang terus diperbaharui setiap malam untuk puasa di bulan Ramadan. Jadi kata beliau cukup satu kali saja. Karena kan kita sudah tekad kan dari awal pun ketika sidang isbat itu diputuskan bahwa 1 Maret adalah awal kita Ramadan, awal kita berpuasa, kita kan sudah niat dalam hati kita akan berpuasa selama 1 bulan. Nah, beliau mengatakan demikian. Jadi cukup 1 kali saja dan tidak harus diperbaharui. Begitu ya. Kalau di kita kan kebanyakan kan di setiap tarawih langsung niat lagi ya. Kalau di kampung saya itu demikian. Niat lagi. Niatnya dilafadzkan. Nah, ini ya, ini ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka ya kita mau pilih yang mana? Tafadhal wallahu taala a'lam. Bal takfihi niyatus shiyam inda dukhulis syahr. Nah, cukup dengan niat berpuasa sejak awal masuknya bulan Ramadan. Nah, ini hadisnya sih terkait dengan ini ya, man lam yubayyiti as-shiyam qabla al-fajr fala shiyamala. Jadi kalau misalkan siapapun yang tidak berniat puasa sebelum fajar, sebelum subuh, nah, maka tidak ada puasa baginya. Nah, di sini ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa setiap malam, setiap hari itu niatnya berbeda karena amalannya juga berbeda. Tapi ada yang mengatakan juga cukup 1 kali. Nah, demikian ya, clear ya. Oke, baik. Kemudian an-naflul mutlaq. Nah, adapun terkait dengan puasa sunnah ya yang ditentukan waktunya, nafal mutlaq, tambahan mutlak, la tustarotu lahun niyah minal lail. Nah, tidak disyaratkan ya niat dari malam hari. Wa amman naflul muayyanu fal ahwat an yunwa lahu minal lail. Sedangkan puasa sunnah yang waktunya sudah ditentukan, lebih berhati-hati jika diniatkan sejak malam hari. Nah, ini Nabi Muhammad SAW ya ketika suatu hari dakhala alayyan nabi ya, ketika suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bertanyalah Nabi SAW, data yaumin faqal hal indakum syai'. Nabi bertanya, apakah ada makanan, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Faqulna la. Maka Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah menjawab lagi, fa inni idza shaimu. Maka saya ya kalau begitu ya saya berpuasa. Nah, itu ya. Jadi Nabi kalau misalkan tidak ada makanan di rumahnya, ya ketika yang berkunjung kepada Aisyah tidak ada makanan di rumahnya, ya udah Nabi berniat untuk berpuasa. Padahal kan sebetulnya itu sudah lewat fajar kan. Makanya sebetulnya kalau untuk puasa sunnah tidak mengapa kalau misalkan kita niatnya tidak di waktu subuh, tidak sebelum fajar, tidak sebelum subuh. Itu sudah pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi niat puasa ketika di rumah Aisyah memang tidak ada makanan. Ya udah kalau begitu saya niat untuk berpuasa. Oke, baik. Namun ada persoalan lagi, man syara'a fi shaumin wajib. Siapapun yang memulai puasa wajib, ya seperti misalkan kal qadha wan nadhar wal kaffara, ya seperti puasa qadha, puasa nadhar, puasa kafarah, fala budda an yutimmah, maka dia harus menyempurnakannya. Jadi enggak boleh tiba-tiba tiba-tiba membatalkannya tanpa ada udur, tanpa ada alasan tertentu. Enggak boleh. Wa amma shaumun nafilah, adapun dengan puasa nafilah, puasa tadi sunah-sunah itu, fa inna shaim al-mutatawwi amiru nafsi. Sedangkan puasa sunnah, seseorang yang sedang berpuasa sunnah memiliki kebebasan.
ya, insya'a shoma wa insya'a aftar. Baik dia misalkan mau puasa, dia mau lanjutkan ataupun dia mau berbuka. Begitu kan? Kan adabnya kayak gitu kata Nabi pernah. Jadi kalau misalkan kita sedang berpuasa nafilah, puasa sunnah, kemudian kita berkunjung ke rumah misalkan ke rumah teman kita, kemudian di rumah teman kita tuh kita ditawari makanan, maka lebih baik kita berbuka, kan kayak gitu ya. Jadi makanya kalau untuk puasa sunnah nggak masalah ya kalau misalkan dia mau berbuka ataupun dia mau melanjutkan, walau bigoiri udhrin, walaupun tidak ada udur ya, walaupun tidak ada udur. Ini dalam hadis Nabi dalilnya as-shaimul mutatawwu. Jadi untuk puasa mutatawwu ya terkait dengan puasa sunnah yang biasa jadikan puasa sunnah itu kan menjadi penyempurna puasa fardu. Nah, puasa yang mutatawwu amiru nafsih, pemimpinnya itu atas dirinya sendiri. Jadi dia insya'a shoma, dia boleh untuk melanjutkan puasanya, wa insya'a aftar, ataupun dia mau berbuka. Jadi tidak mengapa. Baik, kemudian persoalan lagi, man lam ya'lam bidukhuli asyhari Ramadan. Nah, barang siapa yang baru mengetahui masuknya bulan Ramadan illa ba'da tulu'il fajr, setelah terbitnya fajar, fa'alaihi an yumsik, maka ia harus menahan diri, sudah harus berpuasa, baqiyata yaumih, dan wajib baginya, wa alaihi al-qadha inda jumhuril ulama. Wajib mengqadha puasanya menurut mayoritas ulama. Tetapi teman-teman, kalau di era kita kan alhamdulillah sudah dimudahkan. Kalau kita yang di kota ataupun yang di perdaerahan, perkampungan, kita sudah tahu, sudah ada informasi kepada kita. Ya, bisa kita lihat di YouTube, bisa kita lihat di TV ya, terkait dengan penetapan sidang isbat hilal bagaimana. Ya, kalau misalkan dulu mungkin belum ada informasi, kurang, apalagi yang di pedalaman ya, orang Arab Badui yang mungkin dia tidak mengetahui, misal saja, misal ada orang yang tidak tahu ya terkait dengan kapan puasa Ramadan itu dimulai, ternyata karena tidak tahu, nah pas siang setelah terbitnya fajar, setelah subuh atau misalkan di pagi harinya dia tahu, maka dia wajib menahan diri, harus berpuasa. Namun puasa itu nanti harus dia qadha di hari yang lain. Oke, jelas ya? Tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita di era sekarang mudah mengakses informasi. Jadi kita bisa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh keputusan pemerintah ya. Alhamdulillah. Ya, kan itu dalilnya, faman syahida minkumus sahra falyasum. Nah, siapapun yang telah melihat ya datangnya puasa Ramadan, maka dia falyasum, harus langsung berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu kemudian ada persoalan lagi, as-sajinu wal mahbus in alima bidukhulis syahr bimusyahadatin au ikhbarin min thiqah. Nah, seorang tahanan nih, atau orang yang dipenjara, jika ia mengetahui masuknya bulan Ramadan melalui penglihatan bimusyahadah, yang melihati dengan matanya, penglihatan langsung, atau ikhbarin min thiqah, atau pemberitahuan dari orang yang terpercayanya, wajib alaihi as-siyam, maka ia wajib berpuasa. Wa illa fa innahu yajtahidu li nafsih. Jika tidak, kalau misalkan tidak, dia tidak bisa melihat di musyahadah, atau dia juga tidak dapat ikhbarin min thiqatin, maka dia berijtihad untuk dirinya sendiri, wa ya'malu bima ghalaba ala dhannih, ya sesuai dengan keyakinan terkuatnya. Nah, kayak gitu ya. Ini memang kalau ada disebutkan demikian, mungkin pasti ada kondisi-kondisi seperti ini. Tapi ya kita mungkin gak merasakan karena kita hidupnya di perkotaan, hidupnya yang informasi cepat sampai kepada kita dan kita akses informasi mudah. Jadi
ya hal-hal kayak gini tidak pernah kita dapati. Nah demikian, karena ya demikianlah Allah memberikan kewajiban puasa Ramadan ini bukan untuk mempersulit, ya untuk mempermudah. Ya pasti ada kemudahan-kemudahan dalam melaksanakannya. Nah demikian ya terkait dengan an-niyah fis shiyam. Alhamdulillah, insya Allah di pertemuan esok kita akan membahas ya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan berbuka dan menahan, al-iftar wal imsak, terkait dengan berbuka dan menahan. Nah bagaimana ketentuan-ketentuannya, insya Allah esok hari kita akan coba uraikan. Barakallahu fikum. Saya Yusuf Ibnu Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.